Hai semua, di sini saya akan ngejelasin apa itu BUMN Goes to Campus. Tapi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anglin Batseba Lumanturuan dengan NIM 2020-31189. Apa itu BUMN Goes to Campus? Milenial adalah calon generasi pemimpin bangsa. Tangan-tangan mereka akan menjadi penentu masa depan Indonesia ke depannya. Hal ini yang menjadi dasar Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengadakan acara BUMN Goes to Campus sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-21 Kementerian BUMN dan HUT BUMN. Dalam program tersebut, Kementerian BUMN berupaya menggiat para milenial untuk turun berkontribusi dalam membangun negeri dengan menjadi bagian dari BUMN itu sendiri. Apa sih hubungan ITPLN dengan BUMN? Dalam hal ini, hubungan antara Institut Teknologi PLN dengan BUMN sangatlah berkontribusi untuk membangun mahasiswa yang memahami teknologi yang mana pada era ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Yang mana kita ketahui, Indonesia adalah negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia sangat membutuhkan mahasiswa yang berpikir kreatif dan inovatif untuk membangun negeri ini ke depannya. Terhadap beberapa cara bagi mahasiswa untuk bisa kontribusi bersama BUMN, antara lain melalui jalur program magang bersertifikat yang dilakukan oleh BUMN itu sendiri, bekerja sama dengan perguruan tinggi, hingga program rekrutmen bersama BUMN. Apa sih perbedaan BUMN dengan perusahaan swasta? Perusahaan swasta bekerja semua keuntungan untuk pemilik modal, sedangkan BUMN bekerja keuntungan untuk pemilik modal yaitu negara. Kalau swasta penghasilannya diberikan kena pajak, maka pajak tersebut disumbangkan untuk negara. Sedangkan BUMN di samping pajak, keuntungan mereka juga diberikan untuk negara. Ketika perusahaan lain belum berani masuk, maka BUMN harus masuk untuk pembangunan. Sebagai contoh, ketika tidak ada yang berani membangun jalan tol di Sumatera, maka BUMN turun untuk membangun jalan tol ke Sumatera. Meskipun tidak ada untungnya, dikarenakan untuk pemerataan di Indonesia. Contoh lain sebagai bentuk kontribusi BUMN pada negara Indonesia yaitu penyediaan BBM di Indonesia, pembuatan kapal dan bagian pelayaran di Indonesia. Sebagai contoh ASDN dan PLNI dan lainnya. Dari itu, jika dibandingkan dengan perusahaan milik swasta, mereka tidak akan berani masuk dan bekerja dikarenakan tidak ada keuntungan. Segala sesuatu yang perusahaan swasta berani membangun, apapun di Indonesia, maka yang mengerjakan adalah BUMN. Itulah perbedaan BUMN dengan swasta. Nah, di mana kita tahu bahwa perusahaan BUMN itu lebih menguntungkan dan juga dia banyak berkontribusi untuk negara Indonesia, untuk pembangunan, bukan hanya pembangunan, tapi untuk yang lainnya. Apa sih pencapaian dan perubahan BUMN selama 3 tahun ini? Beberapa pencapaian dan perubahan BUMN yaitu tahun ini BUMN sudah hampir 3 tahun bekerja telah menyumbangkan APBN yang besarnya itu 1.200 triliun. Angka yang begitu fantastik bukan? Untuk pembangunan pendidikan, sekolah, sosial, dan untuk ASN sekalipun. BUMN juga melakukan perampingan pada jumlah, yaitu dari 108 menjadi 41 BUMN, dikarenakan mengalami kesulitan pada pengawasan. Ya, siapa tidak tahu dengan Bapak Heri Thohir. Bapak Terik juga melakukan perubahan dalam segi SDM,
pada BUMN, yaitu ruang pekerja. Diberikan kepada milenial dan perempuan. Nah, sekarang tuh Bapak ini sedang rancangan lagi banyak banget ya menggiat anak-anak milenial untuk berkontribusi pada BUMN, di mana beliau memberikan kebijakan sampai tahun depan BUMN harus mempunyai 10% direkrut milenial. Wow, nih keren banget. Serta peluang perempuan menjadi direktur sampai tahun 2023 adalah 25%. Wah, sekarang tuh wanita juga bisa jadi direktur loh. Fantastis. Tantangan terbesar dalam kemajuan menjaga proaktivitas yang konsisten. Mengubah mindset bahwa mampu melakukan perubahan dan mengubah cara belajar. Cara cerdas Bapak Sinulingang untuk mengubah IPK-nya. Untuk mendapatkan nilai C hadir mengikuti perkuliahan dan tidak boleh serta dan duduk di depan dan mematikan dosen. Untuk mendapatkan nilai B, dilakukan hal sebelumnya. Lalu catat di kertas buram apa yang disampaikan oleh dosen. Lalu tulis ulang di buku catatan. Mengulang-ulang pelajaran itu sangat penting untuk kita. Untuk mendapatkan nilai A, konsisten lakukan hal yang sebelumnya dan mencoba untuk mengajari teman. Berbagi ilmu akan membuat kita menjadi mahasiswa yang berprestasi. Tidak ada perubahan kualitas jika tidak ada perubahan kuantitas. Jangan berharap untuk mendapatkan nilai yang baik jika tidak mempersiapkannya dengan belajar di jauh hari. Bentuklah personal branding di mana terhadap 3 hal yang membentuk, yaitu kekhasan, konsistensi, dan relevansi. Juga bisa untuk maju, seimbangkan hard skill yang kita miliki dan soft skill yang kita miliki. Kalau hard skill kita miliki itu seperti akademik, kalau soft skill itu organisasi, komunitas yang ada sebagai mahasiswa. Nah, di kampus kan banyak tuh soft skill yang bisa kita pilih dan hard skill yang kita asah. Nah, kesimpulan dari materi Goes to Campus dan mata kuliah perangkat lunak yaitu kehadiran generasi muda yang inovatif dan kreatif baik secara kompetitif maupun tuntunan negara yang semakin berkembang. Karena itu BUMN mengadakan Goes to Campus upaya meningkatkan wawasan dan keterampilan serta kompetensi dalam menghadapi persaingan global. Rekayasa perangkat lunak sangatlah penting untuk menunjang kemampuan mahasiswa dalam era-era globalisasi yang akan datang. Begitu banyak teknologi yang berkembang secara pesat. Sebagai mahasiswa, harus memahami teknologi yang ada saat ini untuk memasuki transformasi digital di era yang akan datang. Nah, kedepannya tuh pasti banyak persaingan antara digital, IT, dan sebagai halnya. Nah, oleh karena itu kita kaum milenial, marilah kita berkontribusi, menuangkan kreativitas kita untuk BUMN negara kita, untuk meningkatkan kedepannya negara kita yang negara berkembang supaya negara maju. Jangan pelit untuk membagi ilmu dan tidak pelit untuk mendapatkan ilmu. Sekian dari saya, terima kasih.